Ada pepatah yang mengatakan penyesalan selalu datang di akhir. Mungkin inilah kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan negara yang satu ini. Dahulu, ingin sekali melepaskan diri dari Indonesia. Kini ia merengek meminta untuk kembali bergabung dengan Indonesia. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka meminta kembali bergabung dengan Indonesia? Jangan-jangan mereka belum bisa move on ya? Negara dengan nama resmi Republika Democrática de Timor-Leste ini ternyata dulunya dikenal dengan nama Timor Timur dan pernah menjadi bagian dari Provinsi ke-27 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976. Namun, setelah 18 tahun lebih negara ini mengukuhkan kemerdekaannya, kini banyak media yang memberitakan bahwa negara Timor Leste ini ingin kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Eits, tapi jangan lupa di-subscribe dulu ya, dan nyalakan juga loncengnya, karena akan ada banyak informasi menarik lainnya. Kalian juga dapat menyalin tulisan ini di situs resmi kami, yaitu www.deltabuana.com. Oke, langsung aja ke TKP. Yang pertama, kita mulai dari sejarahnya. Pada awalnya, negara Timor Leste ini merupakan sebuah wilayah di Indonesia yang bernama Timor Timur. Timor Timur merupakan sebuah provinsi termuda yang pernah tergabung dengan Kesatuan NKRI di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Hingga puncaknya setelah Presiden Soeharto pun lengser dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, konfrontasi pun semakin gencar dilakukan, hingga akhirnya membuat Presiden Habibie pun bersedia untuk mengadakan referendum. Seperti yang dilansir situs resmi Timor Leste, referendum itu berlangsung pada 30 Agustus 1999. Dengan lebih dari 90% partisipan, rakyat Timor Timur lebih memilih kemerdekaan mereka dan menolak otonomi yang diusulkan oleh pemerintahan Indonesia. Akhirnya Timor Timur pun secara resmi menjadi negara sendiri dengan nama Timor Leste pada 20 Mei tahun 2000. Namun apa sih yang menyebabkan B.J. Habibie kala itu mau melepaskan wilayah Timor Timur tersebut? Ternyata ada dua alasan mengapa Presiden Habibie rela wilayah tersebut membentuk negaranya sendiri. Alasan pertama, tim-tim atau Timor Timur dengan populasi sekitar 700.000 rakyat telah menarik minat dunia, tapi saya punya 210 juta rakyat. Jika saya biarkan tentara asing mengurus Timor Timur, secara implisit saya berarti mengakui bahwa TNI tak dapat menjalani tugasnya, dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara, dan saya tak mau ambil risiko ini. Alasan yang kedua, saya menganggap Australia sejak lama telah menjadi sahabat. Saya sangat yakin bila saya biarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, saya tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tapi juga bila Australia masuk, apapun keputusannya nanti, yang kalah akan menyalahkan Australia. Atas alasan cerdas dari Presiden Habibie pun mendapatkan respon yang baik dari belahan dunia, karena tidak mengandalkan kekerasan dan menumpahkan darah, sehingga lebih memilih untuk melepaskan wilayah Timor Leste tersebut. Namun sayangnya setelah berhasil merdeka, negara tersebut tidak juga memiliki sumber daya yang memadai. Bahkan kebutuhan sehari-hari saja mereka masih sangat bergantung dari negara lain. Salah satunya adalah Indonesia. Daftar kunjungan wisata bagi negara ini juga sangatlah minim di kawasan Asia Tenggara. Terlebih saat ini dunia sedang dilanda oleh COVID-19 yang menyebabkan pendapatan negara tersebut menurun tajam. Yang kedua, Timor Leste masuk dalam negara termiskin di dunia. Ternyata penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi yang dihadapi oleh Timor Leste, sehingga membuat rakyat di sana merengek ingin kembali bergabung dengan Indonesia. Kondisi geografis Timor Leste yang tandus dan juga membuat wilayahnya tidak cocok untuk wilayah pertanian, membuat rakyatnya sebagian besar mengandalkan jagung sebagai bahan makan sehari-hari. Faktanya negara Timor Leste sangatlah mengandalkan pemasukan dari hasil minyak bumi yang bekerja sama dengan Australia sebagai penyedia alat. Namun hal tersebut tidak juga bisa memenuhi kebutuhan negara. Bahkan Timor Leste kini berada pada peringkat 152 dari 162 negara termiskin yang ada di dunia. Data tersebut didapat pula dari laporan United Nations Development Program UNDP. Keadaan ekonomi yang dianggap tidak juga membaik sejak berpisah dengan Indonesia diduga membuat Timor Leste kewalahan hingga akhirnya ingin kembali bergabung dengan Indonesia. Sementara itu, mengutip dari data Timor Leste Economic Report yang dirilis oleh Bank Dunia pada April 2020, ekonomi dari Timor Leste bakal semakin terpuruk di tahun 2020 ini.
karena pandemi virus corona atau COVID-19 dan juga kondisi politik yang tidak juga kian stabil. Bahkan berita terbaru mengatakan negara ini sedang dalam gejolak pemberontakan akibat dari kemiskinan yang terjadi. Nah, itu tadi sekilas mengenai negara Timur Leste yang pernah tergabung ke Indonesia. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Timur Leste kembali ke Indonesia? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.